Ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Tanzania. Diperkirakan bakal ada perubahan di ranking FIFA apabila Timnas Indonesia berhasil menang atas Tanzania dalam laga uji coba. Diketahui laga melawan Tanzania merupakan ajang pemanasan Timnas Indonesia sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Pertandingan Timnas Indonesia versus Tanzania ini akan digelar di Stadion Madia pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mendaftarkan laga Timnas Indonesia versus Tanzania pada kalender FIFA. Artinya hasil dari laga uji coba ini berpengaruh kepada poin FIFA dari kedua negara. Didaftarkan FIFA Matchday, kata Sumarji Kamis 30 Mei 2024. Adapun level pertandingan internasional yang dimaksud adalah FIFA Match A. FIFA Match A adalah pertandingan internasional yang digelar di luar kalender FIFA. Karena itu, poin yang didapatkan dari pertandingan ini jadi yang terendah dalam perhitungan ranking FIFA. Setiap tim hanya akan meraih setengah poin dari pertandingan yang normalnya tercantum dalam periode FIFA Matchday atau 10 poin. Berapa poin yang akan didapatkan Timnas Indonesia jika berhasil menang? Perlu diketahui, Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat 134 pada ranking FIFA dengan mengemas 1.102,7 poin. Sementara itu, Tanzania berada di urutan ke-119 dengan 1.159,81 poin. Mengutip dari kalkulator poin FIFA di laman Herman Baum, Timnas Indonesia diperkirakan akan mendapat poin sebanyak plus 2,77 jika berhasil menang atas Tanzania. Sebaliknya, Timnas Indonesia bakal mengalami pengurangan poin sebesar 2,77 poin jika kalah dari Tanzania. Sedangkan jika laga berakhir imbang, Timnas Indonesia hanya mendapatkan poin sekitar plus 0,27. Malik Rizaldi perdana dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Gelandang Madura United, Malik Rizaldi, pernah mendapat panggilan membela Timnas Indonesia. Pertama kali dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia, Malik Rizaldi memastikan siap memberi penampilan terbaik. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan Sintayong sudah memanggil Malik Rizaldi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Gelandang berusia 27 tahun itu bakal menggantikan posisi Yance Sairuri yang mengalami cedera di kaki kirinya. Malik Rizaldi sendiri mengaku bersyukur bisa mendapatkan panggilan untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia. Ia pun mengatakan bakal langsung bertolak ke Jakarta pada Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024 pagi WIB. Alhamdulillah, sangat bersyukur dikasih kesempatan membela Timnas, kata Malik Rizaldi di Bangkalan, Madura, Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Besok Mas, langsung, ya, pesawat pagi, ujarnya. Malik Rizaldi mengaku siap memberikan penampilan terbaik. Namun, ia tak mempermasalahkan bakal dimainkan tidaknya bersama Timnas Indonesia. Ya, saya hanya ingin berusaha menampilkan yang terbaik kepada Coach Shin ya, tapi main atau tidak terserah Coach Shin, jelas Malik. Saat ini, Timnas Indonesia sedang menggelar TC di Jakarta dalam persiapan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024 di dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGK. Malik Rizaldi sendiri berhasil mencuri perhatian Sintayong, setelah tampil gemilang di babak Championship Series Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Alasan STY minta Calvin Verdong ikut latihan Timnas. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji membeberkan alasan mengapa Calvin Verdong dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia meski belum resmi jadi warga negara Indonesia atau WNI. Pemain 27 tahun ini bergabung dalam latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan pada Jumat 31 Mei. Ia baru tiba di tanah air dari Belanda pada Kamis 30 Mei malam.
Sejatinya Verdong belum bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya, proses naturalisasi pemain NEC Nijmegen ini masih diurus. Saat ini berkasnya sedang berada di DPR RI. Saya perlu sampaikan bahwa hari ini Calvin Verdong sudah ikut latihan dengan timnas. Memang itu keinginan Pak Ketum Erick Thohir tentu atas permintaan Sinteyong, kata Sumarji. Alhamdulillah pagi ini sudah bergabung. Tujuannya supaya Coach Shin tahu kondisi dia dan bisa menyatu, sambil menunggu proses naturalisasi yang sedang dilakukan federasi, ujarnya. Jika tidak ada kendala, proses naturalisasi Verdong dan Jens Raven akan dibahas di Komisi 3 dan 10 DPR RI pada Senin 3 Juni. Jika disetujui akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Dari DPR, berkasnya akan disampaikan ke Sekretariat Negara atau Setnek untuk diberikan ke Presiden. Dari surat keputusan Presiden ini selanjutnya akan dilakukan pengambilan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia atau WNI yang dilanjutkan dengan membuat KTP dan paspor. Jika semua proses ini selesai, PSSI akan mengajukan surat perubahan status Verdong dan Raven ke FIFA. Dari Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke Indonesia atau PSSI. Proses inilah yang harus dilalui Verdong agar bisa membela timnas Indonesia. Karenanya, kans Verdong tampil saat tim Merah Putih melawan Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni masih belum pasti. Elkan Bagot hapus PSSI di bio Instagramnya. Bek tim nasional Indonesia Elkan Bagot hapus PSSI di bio Instagram pribadinya. Hal tersebut lantas membuat para pecinta sepak bola tanah air bertanya-tanya, pertanda apakah itu? Seperti yang diketahui, hubungan Elkan Bagot dan timnas Indonesia disebut-sebut sedang memanas. Terbukti, ia pada akhirnya tidak dipanggil untuk membela skuad Garuda di laga melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Semuanya berawal ketika Elkan Bagot yang tidak merespons panggilan pelatih Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Kala itu, ia sudah mengakhiri musim 2023-2024 bersama klubnya. Sejatinya, ia dibutuhkan Garuda Muda untuk laga playoff Olimpiade Paris 2024. Akibat absennya Bagot, lini belakang timnas Indonesia pun sedikit rapuh dan akhirnya kalah 0-1 dari Guinea. Harapan timnas Indonesia U23 untuk tampil di Olimpiade Paris pun lantas pupus. Gara-gara insiden itulah diduga ada percikan antara pihak Bagot dengan Sinteyong. Kedua belah pihak pun lantas dirasa semakin memanas ketika ia menghapus tulisan PSSI dari bio Instagram pribadinya di @elkanbagot. Sebelumnya ada tulisan PSSI dan Ipswich Town di bio bek berusia 21 tahun tersebut, namun kini keduanya hilang. Tentu saja sikapnya tersebut membuat para pecinta sepak bola tanah air pun bertanya-tanya pertanda apakah itu? Tentu saja semuanya mengharapkan tidak ada hal yang serius dan hubungannya dengan timnas Indonesia baik-baik saja. Sebelumnya, PSSI lewat Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Vivin Cahyani, angkat bicara soal isu keretakan hubungan pelatih timnas Indonesia Sinteyong dengan Elkan Bagot. Ia pun membantah rumor itu dengan mengatakan keduanya tidak memiliki masalah apapun.